Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخايب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yusukul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila tariqil mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan kita. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kembali kita berkumpul berduduk bersama-sama dalam rangka mengkaji daripada warisan-warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita tentang pembahasan ta'riful ummah al-Muhammadiyah bi umuril barzakh. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin. Dikenalkannya umat ini, umat Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi umuril barzakh, tentang perkara-perkara
yang akan terjadi di alam barzakh. Jadi ini termasuk daripada sesuatu yang Allah muliakan akan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana annahu hasala indana ilmul kamil bima sayakunu fil barzakh, yang mana umat ini memperoleh pengetahuan yang kamil, yang sempurna di kita, yang komprehensif di kita, yang akan pasti terjadi ketika di alam barzakh ini. Wa ma yajri fi dzalika al-alam, dan apa yang akan kita lalui tatkala kita sudah berada di alam barzakh tersebut. Hatta sara al-amru mughayyabu kal masyhudil mar'i, sehingga jadilah yang awalnya itu perkara gaib, alam barzakh itu kan termasuk perkara gaib, kita kadang belum melihatnya, seperti dia al-masyhudil mar'i, seperti sudah menjadi sesuatu yang kasat mata. Karena itu sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabda beliau yang amat mulia ini. Jadi tujuannya apa? Supaya agar umat ini sadar akan realnya, akan nyatanya yang namanya alam barzakh itu. Dan supaya umat ini tidak gagal di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Nah, jangan sampai di dunia sudah sengsara, di alam barzakh juga sengsara, wal'iyadu billahi ta'ala. Bolehlah mungkin di dunia tidak sebahagia, tidak bergelimang dengan hartanya orang-orang kafir misalnya, tapi kita bisa berharap besar, berkeyakinan, karena kita menjaga hukum-hukum Allah, rambu-rambu Allah, kita pasti akan berjaya nanti di alam barzakh nanti, di alam akhirat nanti. Dan itu adalah kemenangan yang amat besar. Dzalikal fawzul azim. Yang pertama dijelaskan dari hadis yang bersumber dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul 14 abad yang silam bertutur sabda. Kata Rasul, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, dan sudah berpaling orang-orang yang mengantarnya, kita sudah pulihkan, sudah diangkat mulai penyembelihan, ya kah, di musala atau di masjid atau di rumah, diangkat, digotong, dizikirakan sampai ke tempat penguburan, dan orang-orang sudah berpaling, kita pulihkan sudah. Wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim idan sarafu. Rasul menjelaskan bahwasanya si mayit itu, si hamba itu yang sudah meninggal dunia itu, wa innahu la yasma'u. Kalau kita itu belajar ilmu nahwu, kita ilmu bahasa Arab itu, inna itu fungsinya litaukid. Inna itu harfu taukid. Kemudian ada lam masuk ke fi'il mudhari, lamnya lam taukid juga. Artinya taukid itu artinya penguat. Rasul ini padahal sudah seorang yang as-sadiqul masduq, yang sudah pasti benar dan dibenarkan. Tapi dalam hal ini Rasul menghadirkan statement beliau, pernyataan beliau, informasi yang beliau bawa ini menggunakan harfu taukid. Artinya Rasul benar-benar ingin meyakinkan umat ini. Sesungguhnya kata Rasul, pasti mendengar Qur'ani alihim, si hamba yang meninggal ini mendengar bujur telapak langkah-langkah kaki orang-orang yang beranjak meninggalkan dia di alam kubur itu. Idzan sarafu, tatkala mereka sudah pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Jadi mendengar, sima itu mendengar telapak kaki itu. Dan ini
informasi langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang wah ini mengatakan wah jujur ya kak aja khurafat dan semacamnya, ini perlu ditanyakan keimanannya. Padahal yang mengatakan Rasul SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadisnya sahih dengan kriteria yang paling tinggi, yang paling puncak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dilabelkan oleh para ulama dengan label muttafaqun alaih. Kemudian Rasul menjelaskan, atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani lahu. Kata Rasul, datang nanti menghadapi si mayit ini, si abdu, si hamba ini yang sudah meninggal dunia, malakani, dua malaikat. Kemudian si malaikat ini mendudukkan, si mayit ini didudukkan, fayuqidanihi fayaqulan, dan si malaikat berdua ini berkata. Disebutkan dalam riwayat lain itu siapa dua malaikat ini, yaitu malaikat Munkar dan Nakir gitu. Dalam riwayat lain disebutkan, dan juga disebutkan malaikat Munkar Nakir ini suaranya ini waswatuhuma mithlur ra'di, suaranya ini seperti petir ya kita. Allah, saya tak kajut ya kayak patir pandir ya kalau ya Allah ya Rabb. Kemudian berkata si malaikat berdua, ma kunta taqul fi hadan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang selama ini engkau kata, apa keyakinanmu, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki, seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amal mu'min, nah adapun orang yang beriman, dia akan berkata, jadi ini sudah baku ya, yang dapat berkata seperti ini tuh orang-orang yang beriman saja. Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu, aku bersaksi bahwasanya orang itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi orang beriman yang dapat berkata sedemikian rupa. Orang yang kada beriman kada kawa, meskipunnya tahu, meskipunnya mempelajari akan Islam, seperti orang-orang orientalis itu. Bahkan orang-orang mereka itu ada yang hafal Al-Quran, mempelajari Islam untuk mencari-cari kesalahan dalam Islam itu, dan itu tidak akan pernah ditemukan. Orang yang tidak beriman tidak akan mampu menjawab yang sedemikian rupa. Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Fayuqalu lahu, maka dikata baginya, malaikat mengatakan, unzur ila maq'adika minan nar. Awalnya dikata oleh malaikat, lihatlah itu tempatmu daripada api neraka. Awalnya seperti itu. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Awalnya diperlihatkan, Nina, api neraka. Tapi Allah sudah ganti dengannya, dengan berkat keimananmu itu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ganti menjadi tempat minal jannah, daripada syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarahuma jami'an. Jadi si abdu, si hamba ini, si mayit ini yang beriman ini akan melihat nanti neraka dan surga. Akan tapi si neraka itu dihapus, diganti oleh Allah dengan berkat keimanannya kepada Rasul. Dia orang yang taat, orang yang beriman, diganti menjadi surga. Wa ammal kafiru, adapun orang yang kafir, Rasul menjelaskan, awil munafiq, atau orang yang munafik, yang secara luarnya itu mengaku beriman, pada hari dalamnya itu musuhi Islam, ingkar kepada Islam. Orang munafik di kita kaum abu-abu ya kah, luarnya berkopiahai, tetapi gamis mungkin, tapi omongannya itu selalu mencaci Islam, merendahkan Islam. Nah, ini tanda-tanda kemunafikan.
Adapun orang yang kafir dan munafik itu fayaqul, dia akan mengatakan la adri, aku kada tahu. Kuntu aqul ma yaqulun nas fi, aku hanya mengatakan seperti yang orang-orang kata aja. Bahwasanya Muhammad itu ya laki-laki biasa yang dilahirkan oleh seorang perempuan, berjalan di pasar, ya sama seperti kita lah. Itu yang orang-orang kafir, orang munafik katakan. Artinya dia kada beriman. Fayuqal la daraita wa la talaita, kau kada tahu, kau tidak belajar kah? Engkau tidak mengikuti orang yang tahu tentang kerisalahan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udunai. Maka si kafir atau munafik ini akan dipukul dengan menggunakan palu yang terbuat dari hadidin, dari besi. Pukulan di antara dua telinganya, berarti di kepala gitu. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Maka si kafir atau munafik ini berteriak dengan sekeras-kerasnya, dengan teriakan yang pasti mendengar orang di sekelilingnya itu. Bahkan dalam riwayat lain itu mendengar seluruh makhluk, illa thaqalain, kecuali manusia dan jin. Jadi manusia dan jin memang diulah supaya kada kau mendengar. Seandainya kita mendengar kayak bakal ngeri banget ya kalau teriakan orang-orang kafir atau munafik yang dipukul dengan palu dari besi itu. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, keluarga kita, sanak famili kita, seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sebentarnya duduk kita di majelis ini menjadi bukti kita itu orang yang bersama-sama berzikir, mengkaji hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sarraha sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin ukhra bima yu'ayyidu ma li hadhihi al-ummah min al-karamah. Idh khassaha bil hadits alladhi lam yarid ala lisanin nabiyyin min qablu. Dan sungguh telah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, riwayat yang mendukung apa-apa kemuliaan untuk umat ini, karena bahwasanya mengkhususkan berita ini terkhusus hanya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara barzakh ini tidak didapati pengetahuannya oleh umat-umat sebelum kita. Hanya umat Nabi yang diberitahukan. Wa may yazha bima atla'aha alaihi min dzalikal ghaibil maknun. Ya, diistimewakan umat ini dan Allah buka atas umat ini daripada perkara-perkara yang gaib tadi, yang tersembunyi tadi. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya bisa juga kita supaya selamat dari alam barzakh ini. Kami dulu pernah dijazahkan di majlis Madah Mu'alim dulu malam Jumat itu ada salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habibil ali al-qadri al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca 3 kali sehabis maghrib setiap malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habibil ali al-qadri al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca 3 kali itu. Dulu pernah dijazahkan itu faedahnya ada khilaf
mendapatkan nanti syafaat oleh Rasulullah SAW nanti ketika di alam barzakh itu, di kubur itu. Ada yang mengatakan karena Rasul yang menyambut di kubur, ada yang mengatakan nanti kubur kita itu terbuka hijabnya sampai bertemu lawan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahkan membaca salawat 3 kali itu habis maghrib. Ada yang mengatakan 10 kali juga. Cuma dulu kami ingat diijazahkan di malam Jumat itu ijazah umum boleh untuk diamalkan, itu dibaca 3 kali usai salat maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habibil ali al-qadri al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Supaya diselamatkan daripada alam barzakh ini. Dan orang yang mati syahid juga, orang mati syahid itu juga selamat karena daripada siksa di alam barzakh ini. Di antara orang mati syahid itu apa? Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu itu. Yang penting kita memasang niat tadi. Tahukah sudahkah belumkah perkaranya, apalagi belum tahu ya kah? Duduk kita, ya kah? Banyak-banyak kita berdengar itu. Utamanya ilmu agama. Karena itu dan kita niatkan tadi mempelajari ilmu itu sampai akhir hayat. Maka selama kita berniat seperti itu, maka kita tergolong menjadi orang-orang yang mati syahid insyaallah ya. Karena mati dalam keadaan menuntut ilmu. Bahkan mu'alif kitab ini itu Al-Imam Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki itu beliau yatamanna, berkeinginan, berangan-angan itu mati dalam keadaan berpuasa, menuntut ilmu, mengajar dan di hadapan para santri-santri beliau. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mu'alif ini wafat di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan di kota yang amat mulia, tanah haram ya, di Makkah. Dan saat itu beliau dalam keadaan berpuasa dan mengajar di hadapan para santri-santri beliau. Itu sebuah keberuntungan yang amat luar biasa. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma fitnatud dajjal, adapun pengaruh dajjal, fa innahu lam yakun nabiyyun illa hadhara ummatahu, bahwasanya dajjal itu tidak ada seorang nabi kecuali nabi itu akan memperingatkan akan umatnya akan bahaya si dajjal itu. Wa sa'uhadditsukum bihaditsin lam yuhaddirhu nabiyyun ummatuh. Aku akan menyampaikan sebuah hadits kata Rasul yang belum ada yang menyampaikannya oleh seorang nabi pun akan umatnya. Innahu a'waru, bahwasanya si dajjal itu kata Rasul SAW dia a'war. A'war itu kita bermata juling. Wa inna allaha laysa bi'awar, sesungguhnya Allah itu bukan seorang yang a'war. Ini bukan berarti Rasul SAW itu mensifati Allah dengan sebuah mata, bukan. Akan tapi maksudnya Rasul itu menafikan, menolak kita Dajjal itu sebagai Tuhan. Karena Dajjal itu kan mengaku-ngakunya. Rasul menafikan Dajjal itu sebagai Tuhan yang memiliki kekurangan secara fisik. Bayangkan Dajjal mengaku Tuhan, secara fisik aja kan ada sempurna sudah. Tapi saktinya Dajjal itu kayak sakti mandraguna aja kita. Yang awalnya tumbuhan itu kuning kering, dengan disapu oleh Dajjal itu langsung hijau. Wah, orang yang kada beriman langsung menjadi pengikutnya. Dahsyatnya fitnah Dajjal itu. Maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara dua matanya itu kafirun. Kafir, kalimat kafir. Yaqra'uhu kullu mu'minin, artinya yang dapat membacanya itu hanya orang-orang beriman. Bertulisan kafir, yang hanya dapat membaca itu hanya orang beriman. Fa amma fitnatul qabri fabi yuftanuna wa ani yus'alun. Adapun ujian di dalam kubur itu tentang perkara diriku kata Rasul. Artinya yang ditanyakan itu ya diriku.
Farihal diriku, ditanya siapakah aku, apakah engkau beriman, dan seterusnya. Fa idza kana rajul salih ujlisa fi qabrihi ghaira faz'in wala mash'ufin. Apabila seorang itu laki-laki yang salih, dia akan didudukkan dalam keadaan tidak merasa takut, tidak merasa bingung. Kalau orang yang salih tadi, fama kunta taqul fil Islam wa yaqulu Allahu Rabbi, ya, Allah itu Tuhanku, kata si rajul salih itu. Adapun laki-laki yang tadi, maksudnya Rasul Muhammad SAW, itu adalah seorang Rasul yang datang membawa keterangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami membenarkannya. Dalam riwayat lain itu disebutkan kena bahwasanya seorang mayit itu apabila dia orang yang beriman, orang yang Islam itu disebutkan fa in kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'sihi. Bila orang yang beriman itu karena di bagian kepala tuh ada sembahyang. Kita pahala sembahyang tuh ada. 'Inda ra'sihi. Wa kana siyamu an yamini, pahala puasa sebelah kanan. Wa kanatiz zakatu an shimali, pahala zakatnya sebelah kiri. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqah wasilah wal ma'ruf wal ihsan ila nas 'inda rijlai. Adapun pahala kita tuh berbuat baik ketika di dunia itu dengan daripada sedekah, bersilaturahim, berbuat kebaikan, menolong orang lain, itu karena pahalanya di inda rijlai, di antara dua kakinya itu. Fayu'ta min qibali ra'sihi fataqulu shalah. Manakala datang malaikat dari sisi kepala, maka salat itu berkata, nah, pahala sembahyang itu berkata, ma qibali madkhal, karena di tempat masuk dari sini kada diberikan oleh sembahyang malaikat nih, kada di tempat masuk kata pahala sembahyang. Kemudian malaikat datang lagi dari sisi kanan, fayaqulu siyam, maka siyam berkata ma qibali madkhal, tidak bisa lah sini juga wajah puasa. Dari kiri seperti itu juga ditolak oleh zakat. Dari sebelah kaki kayak itu juga ditolak oleh pahala kebaikan-kebaikan kita itu. Nah, sampai ringkasnya hadis ini seperti hadis sebelumnya tadi, bahwasanya bila orang itu beriman maka dia akan mampu kainak menjawab. Dia tolak ukurnya keimanannya. Tentu keimanan ini harus kita asup, berikan asupan dengan ilmu pengetahuan juga, ya. Ada mungkin orang kalau beriman kalau kada berilmu, ya. Tapi orang yang berilmu belum tentu beriman juga. Kalau orang-orang beriman itu pasti berilmu. Kalau orang berilmu bang, belum tentu beriman bang. Ya, jadi orang orientalis, orang yang mempelajari Islam, bahkan hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi ini akan beriman karena hidayah tadi. Nah, mudah-mudahan kita kesambilan kita mengkaji, ya kah, ilmu pengetahuan, warisan-warisannya baginda Rasulullah SAW, dan ini mudah-mudahan menjadi bukti kita, artinya kita kada abai dengan perintah Rasulullah SAW itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi khaira ma qabla wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fi syarri ma qabla wa syarri ma ba'dah. Allahumma ma asbaha bina bi ahlina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel.